anak-anak semua, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan materi penguraian vektor. Ya, berkaitan dengan materi penguraian vektor. Di dalam penguraian vektor, kalian harus lebih memahami berkaitan dengan trigonometri. Ya. Jadi dalam penguraian vektor itu nanti kita uraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Misalkan ada sebuah vektor R, di mana ini nanti kita uraikan vektor-vektornya itu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Di mana vektor R ini akan membentuk sudut theta sebesar theta terhadap sumbu X. Kalau kita uraikan vektor-vektornya, jadi kita lihat dulu apa trigonometri yang ada pada gambar ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, kalau berkaitan dia dengan sinus, ya, kalau berkaitan dia dengan sinus theta, berarti sinus itu adalah depan per miring. Depan daripada gambar ini merupakan adalah RY. Sedangkan miringnya itu adalah R. Sedangkan kalau dibilang kosinus theta, kosinus itu adalah samping per miring. Jadi sampingnya itu adalah si Rx, miringnya itu adalah R. Sedangkan kalau dibilang pada tangen theta, tangen itu adalah depan per samping. Jadi kalau depannya tadi adalah si Ry, sampingnya itu adalah Rx, ya. Jadi tangen theta ini juga boleh itu adalah si sinus theta dibagi kosinus theta. Ya. Jadi boleh sinus theta dibagi kosinus theta itu adalah tangen theta. Ya. Jadi kalau pada gambar ini nanti ditanya itu adalah si Ry, ya, kalau ditanya itu adalah si Ry, ya, maka bisa kita buat dari sini Ry itu adalah R sinus theta. Sedangkan kalau Rx di sini itu adalah tinggal kali silang. Berarti ini adalah R kosinus theta. Nah, inilah dia penguraian vektornya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y, ya. Jadi RY tadi adalah R sin theta, sedangkan Rx itu adalah R kosinus theta. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Nanti kalau pada penguraian vektor, ini harus kalian ingat itu berkaitan dengan materi vektor satuan, di mana materi vektor satuan ini akan kita buat pada video selanjutnya. Di mana vektor satuan ini nanti sumbu X itu vektor satuannya itu adalah vektor I, sedangkan sumbu Y vektor satuannya itu adalah J, sedangkan sumbu Z vektor satuannya itu adalah K. Ini nanti kita bahas pada video selanjutnya. Oke, kalau jadi dibilang nanti, ya, kalau kita kaitkan dengan vektor satuan tadi, di mana sumbu X itu vektor satuannya adalah I, sedangkan sumbu Y itu adalah vektor satuannya J, sumbu Z itu adalah vektor satuannya adalah K. Jadi kalau nanti dibilang vektor resultan R dari gambar itu, ya, itu sama dengan Rx tadi vektornya adalah CI tambah Y vektor satuannya adalah J, ya. Jadi ini adalah vektor resultan daripada si R. Nah, kalau nanti dibilang, ya, ingat ya, vektor itu adalah besaran vektor ini adalah besar yang memiliki nilai dan arah, atau memiliki berapa arahnya, berapa nilainya, kan gitu, ya. Jadi kalau nanti ditanya besar, ya, kalau yang ditanya itu besar, maka ini harga mutlak daripada vektor resultan. Berarti nilainya itu sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, ini kalau dibilang besar. Kalau nanti dibilang arah, ya, untuk menentukan arahnya, kita di sini memakai yang namanya tangen theta. Jadi tangen theta ini sama dengan ini tadi. Itu adalah si Ry per Rx. Jadi nanti dari arahnya ini, ya, itu ditandai dia dengan derajat.
Jadi pakai trigonometri ya. Ini tadi adalah besar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Nah, kemudian dari soal ini, dari materinya ini kita ambil contoh soal. Ya, kita ambil contoh soal. Yang pertama, ada dua buah vektor, ya, ada dua buah vektor gaya memiliki nilai 40 Newton. Ini kita misalkan adalah F1, di mana membentuk sudut sebesar 60 derajat. Kemudian ada lagi vektor lain, ya. Ini nilainya adalah F2, kita misalkan nilainya adalah 20 Newton. Di mana di sini dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, dari soal ini katanya tentukan berapa besar dan arah, tentukan besar dan arah resultannya. Nah, tentukan berapa besar dan arah resultannya. Jadi dalam penguraian vektor ini ya, kita tulis lagi simbolnya. Nah, ini tadi adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, ini tadi adalah F1 sebesar 40 Newton, ya. Dimana sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. Sedangkan ini adalah F2, nilainya adalah 20 Newton, dimana sudut yang dibentuk sini adalah 30 derajat. Kita harus menguraikan vektornya dulu. Nah, kalau kalian bandingkan dengan yang di sini, sudut theta yang di sini ya, itu yang dibentuk terhadap sumbu X kalau ingin memakai yang ini. Tetapi kalau nanti kalian sudah pintar mengotak-atik ya tinggal diganti aja. Kalau tetanya di sini berarti Ry itu jadi cos, Rx itu jadi sin kalau tetanya terhadap sumbu Y. Nah, kita uraikan. Ini berarti adalah F1X. Ini adalah F1Y. Kemudian ini vektor yang F2, kita uraikan lagi vektornya. Ini adalah F2X. Ini adalah F2Y. Kita buat, kita selesaikan. Berarti F1X ya. Ingat sudutnya sini 30. Kalau bicara berkaitan dengan sudut, kalau di sini 30, di sini berarti otomatis 60 karena siku-siku itu kan 90. 90 kurang 30 kan nilainya adalah 60 derajat. Jadi F1X sumbu X, tadi sumbu X itu adalah F1 kosinus theta. Jadi nilai F1 itu adalah 40, tetanya itu adalah 60 derajat. Berarti sama dengan 40 kali kosinus 60 itu adalah setengah. Berarti nilainya adalah 20 Newton. Kemudian F1Y itu sama dengan F1 sinus theta. Berarti ini adalah 40 kali sinus 60 derajat. Berarti 40 kali sinus 60 adalah nilainya setengah akar 3, maka dapat nilainya 20 akar 3 Newton. Oke. Nah ini sekarang F2 ya. F2X berarti tinggal kita ganti F1 jadi F2. Berarti F2 kosinus theta. Kita pakai cos kalau sudutnya di sini. Tapi kalau kita pakai sin berarti sudutnya ini adalah 30 ya. Berarti F2 yang tadi nilainya adalah 20 kali kosinus
60 derajat. Berarti ini 20 dikali setengah, nilainya adalah 10 Newton. Kemudian F2Y itu sama dengan F2 sinus theta. Berarti F2-nya tadi nilainya adalah 20 kali sinus 60 derajat. Berarti 20 dikali setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 10 akar 3 Newton. Nah, jadi sekarang tadi kan sudah dapat F1X, F1Y, F2X, F2Y. Sekarang kita tinjau, kita gabungkan dia terhadap sumbu X dulu. Berarti sumbu X itu ada si F1X dan juga F2X. Tapi kita lihat arahnya. Berarti arah F1X itu ke kanan, F2X itu ke kiri, sehingga ini arahnya berlawanan, ya. Jadi kalau berlawanan, yang ini nanti positif, yang ini adalah negatif. Jadi, sehingga resultannya terhadap sumbu X, ya, itu sama dengan F1X kurang F2X, atau boleh juga F1X tambah minus F2X. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan, ya. Satu dia terhadap sumbu X positif, satu terhadap sumbu X negatif. F1X itu nilainya adalah 20, sedangkan F2X itu nilainya adalah 10. Jadi kalau kita kurangkan, nilainya adalah 10 Newton. Sekarang kita tinjau lagi dia terhadap sumbu Y. Jadi kalau sumbu Y, berarti ini adalah sigma Fy sama dengan, kita lihat arahnya, pada sumbu Y itu ada 2 buah gaya. Ya, ada 2 buah gaya, itu adalah F1Y dan juga F2Y. Sehingga arahnya ini searah, maka kita jumlahkan. Maka F1Y tambah F2Y. F1Y nilainya tadi adalah 20 akar 3 tambah F2Y-nya tadi adalah 10 akar 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, karena dia basisnya sama, akarnya sama akar 3, bisa kita jumlahkan, nilainya adalah 30 akar 3 Newton. Nah, sekarang tentukanlah berapa besarnya, atau sering dikatakan dengan nilainya. Jadi kalau besarnya, ya, kita buat dulu vektor satuannya, maka vektor resultannya itu sama dengan sigma Fxi tambah sigma Fyj. Ini kalau nanti ditanya itu adalah vektor satuan. Berarti nilainya ini adalah si 10i, ya, vektornya adalah i, tambah 30 akar 3j. Kalau ditanya nilainya, berarti harga mutlak dari R akar dari nilainya. Berarti 10 kuadrat tambah 30 akar 3 kuadrat. Jadi 10 kuadrat itu nilainya adalah 100, tambah 30 kuadrat adalah 900, kali 3 itu adalah 2700. Jadi kalau dijumlahkan, nilainya adalah 2800. Ini sama artinya dengan 100 kali 8. Kalau kita kecilkan jadi 10 akar 28 Newton. Ini kalau ditanya adalah besar. Nah, sekarang untuk menentukan arah, ya, kalau menentukan arahnya, kita pakai tangen sama dengan sigma Fy per sigma Fx, ya, sigma Fy per sigma Fx. Maka tangen theta dari sini adalah sigma Fy-nya tadi 30 akar 3 per Fx-nya tadi adalah 10. Jadi kalau kita bagikan, dapatlah itu tangen theta-nya sebesar 3 akar 3, ya. Jadi kalau nanti ditanya arahnya, maka ini sama dengan arkus tangen atau tangen pangkat minus 1 dari 3 akar 3. Oke. Nilainya itu adalah 79,1, ya. Ini tadi hasilnya. Oke. Inilah dia materi kita tentang penguraian vektor. Terima kasih.